Tes 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 tes. Halo, tes tes tes. Alhamdulillah saudara, belakang kita adalah masjid. Pada siang hari ini saya bertemu dengan seseorang yang konon katanya telah melarikan diri dari Islam saat sebelum kita malah. Nah, dan dulu pernah nasehatin Pak Alen, Pak Alen Cilengsi. Pernah jadi TKI. Kemudian Pak Alen ganti menasehati pada saat kita tunggu. Dan akhirnya ternyata Pak Alen lah yang salah dan dia menyusul ke dia. Kita lihat bahasanya. Sini Mas. Ini dia orang. Ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, kabarnya, Alhamdulillah. Allah. Sehat ya? Alhamdulillah puasa sehat. Jadi ini kemarin belum puasa malah sakit. Gitu ya. Ini caleg tugasan dari Jakarta Utara, kita akan tugaskan di Bogor, di Tajur Halang, masjid yang sedang kita bangun, Masjid Riflatul Jannah. Perkenalkan Mas, namanya Mas siapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ibrahim Mulyono. Pak Ibrahim apa Pak Mulyono? Nah, sebutannya? Ya, sebutannya Mulyono. Oh, Mulyono. Nama hajinya Ibrahim. Oh, nama hajinya udah. Oh, udah haji berapa kali Mas? Alhamdulillah sudah 3 kali. 3 kali, Masya Allah, luar biasa. Apa memang sengaja haji apa TKI nih? Iya. Kita melewat perjuangan menjadi TKI di sana. Niat ingin bisa ibadah haji dan rencana membadalkan orang tua. Alhamdulillah sudah terlaksana semua. Alhamdulillah. Untuk dirinya udah terlaksana, untuk orang tua juga sudah terlaksana. Membantu istilahnya apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Jadi semua itu tujuannya untuk ibadah kita, baik untuk diri kita maupun untuk orang tua kita. Oke Mas. Ini agak sinian Mas, ini kayaknya nanti takut nggak dengar suaranya nih. Mas Mul, ini sampean dulu aslinya sebelum keluar itu di Jokam itu dapuannya apa Mas? Oke, lanjut. Saya dapuannya mubalek sabilillah. Full timer. Masya Allah. Mubalek tugas pertama di mana Mas? Tahun berapa sampean lulus? Jadi itu apa namanya? LC. Lulusan Kercosono. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 1994. Oh, tahun 94. Itu lulus Kertosono. Iya. Kemudian habis itu ditugaskan ke Sumatera. Sumatera. Hutan karet. Hah? Hutan karet? Iya. Masya Allah. Kami mengalami jadi petani karet. Petani karet. Pagi-pagi sudah diajak nyadap karet. Getah karet. Mas, kayaknya kalau berdiri capek. Kita pindah ya. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi saudara. Sampai mana tadi? Oke. Kita mulai dari awal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketum Channel. Ketum Channel adalah menyatukan lagi ukhuwah yang terbelah-belah. Jadi tujuan kita adalah menyatukan kembali sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah terpental kemana-mana. Di sini kita kembali menjalin ukhuwah terhadap yang sahabat-sahabat yang telah terpecah belah. Kemarin kita sudah mengajak teman kita dari Jokam ngajak musyawarah, ikut bareng musyawarah. Nah sekarang saya ketemu orang yang dulunya sama-sama di dalam Jokam, kemudian beliau pernah menasehati Pak Alen.
Iya benar. Dan Pak Alen nggak mau, masih kuat jadi kayak kelompok. Nah, siapa dia? Coba ini namanya monggo Mas. Nah, gimana Mas? Jadi ceritanya gimana dulu? Jadi setelah lulus Kertosono, kemudian sampai tugas pertama kemana? Tugas pertama setelah lulus dari Kertosono, kami ditugaskan dari Jakarta, Wista, ke Sumatera, bagian selatan gitu. Prabu Oh, Sumatera Selatan, Prabu Mule. Nah, ditugaskan di kelompok jamaah Jokam di Kebun Karet. Masya Allah. Jadi perjuangan itu benar-benar babat alas benar ini. Di tengah alas benar itu, Kebun Karet. Di kampung benar. Kampung apa hutan itu? Hutan. Jadi di bawah kampung. Masya Allah. Jadi pertama kali benar-benar sampai termasuk orang yang babat alas. Babat alas. Nih Mas Mul ini pertama termasuk Jokam yang awal yang ikut babat alas. Tahu pakai apa dia babatnya? Kita tanya ke beliau. Nah terus kemudian di sana gimana pengalaman saat di sana Mas? Di sana ya kita ngajinya hanya malam, seharian kita harus ikut kerja kegiatan di sana. Kerja diajak oleh imam kelompok, kebenaran imam kelompok kami sebagai petani karet. Jadi pagi-pagi kami sudah dijemput di kamar kami, ayo Mas Mubalek, Mas Mulyono, ikut setiap hari, ikut kerja di sini harus kerja. Jadi kita ngajian di malam. Siap, imam kelompok. Samina wa ta'na mastata'na. Masya Allah. Luar biasa. Jadi benar-benar tujuannya adalah mukhlis lillahi ta'ala. Lillah karena Allah. Tidak ada pamrih lain. Tidak ada pamrih selain bagaimana dinasihatkan oleh Bapak Imam. Kita ada pelurunya Bapak Imam. Harus ditembak biar meledus. Jadi setiap ditembak harus di sana meledak. Artinya apa? Mencari pengikut banyaknya supaya bisa berkembang jamaah ini. Alhamdulillah berkembang setelah kita dikirim jadi mubalek. Berkembang alhamdulillah. Yang tadinya berapa kelompok? Cuma 2 keluarga menjadi 10 keluarga. Masya Allah. Itu selama berapa lama Mas itu Mas? Cukup dengan 10 bulan. 10 bulan. Ini termasuk berhasil alhamdulillah. Malah kenapa saya pergi dari situ, karena saya mau dijodohin. Oh, mau dipek mantu. Dengan anak imam kelompok. Masya Allah, dari Bapak Imam kelompok karena melihat udah keberhasilan Mas Mul di dalam memperjuangkan jamaah, maka beliau mau mengambil menantu. Biasanya emang gitu Mas. Jadi saking bangganya ya toh, punya mantu mau balik. Terus gimana? Kok lari sampai? Iya, saya namanya masih umur 19. Masya Allah. Langsung saya ke daerah tanpa izin. Wah, kalau di sana dinasihati nggak bisa. Oh, berarti sampai melarikan diri dari akhirnya itu suruh balik lagi, nggak mau. Saya tetap di sini tapi pindah itu aja, pindah kelompok, pindah desa. Sampai kurang syukur gitu. Ya karena saya nggak mau ini dijodohkan. Gitu. Nah, padahal anaknya cantik itu. Nah, kenapa nggak mau? Ya, karena saya belum siap. Lah kan katanya kalau di Jogja yang penting udah mubalek, bisa berdiri. Itu udah cukup untuk siap. Rencananya kan mau ngaji buku. Pokoknya mau meningkatkan semangat mencari ilmu kan. Oh iya. Itu tujuannya ya. Jadi makanya dia menghindar dari mau dipek mantu tadi itu. Jadi akhirnya melarikan diri dari tugas. Nasihatnya kalau tugas di luar daerah kan peraturannya setahun itu masih setahun waktu itu. Kalau sekarang kan 10 bulan ya. 9 bulan. Belum bisa pulang, iya nggak apa-apa, saya taat 1 minggu tapi nggak mau di desa itu lagi. Oke, nanti tunggu di daerahan. Ada kelompok yang kosong mubaleknya di daerah yang kuliahnya semua nelayan ikan kan. Ikan di karet. Nah, jadi setelah itu Mas Mul
tugas lagi di tempat daerah apa Mas? Semacam itu tambak. Yang zamannya semuanya rata-rata sebagai nelayan. Nelayan. Di mana itu daerahnya? Ya daerah situ juga Prabu Mule. Oh, Prabu Mule tapi daerah-daerah pantai ya. Enggak ada pantai. Nelayan. Ikan darat. Oh, ikan darat tambak lah, daerah tambak. Udang ada. Oh, mantep dong ukurannya. Iya. Ukurannya di situ juga mau dijodohin juga. Sampai sih ganteng, salah sendiri. Cantik juga ya sama saya. Masya Allah, ini dulu mudanya ganteng. Gajah saya dulu. Iya, sekarang karena makannya banyak. Nah, terus setelah nggak mau dijodohkan lagi, kabur lagi. Ke daerah. Itu berapa bulan di situ di tambak itu, daerah tambak? Hanya bertahan 4 bulan. 4 bulan? Saya ke Jakarta, belum bisa, masih 2 bulan tengok daerahnya. Ya udah di sini aja ya, di daerah kota. Di Prabu Mulenya daerah. Pas dekat rumah imam daerah, dia kepala sekolah. Kamu di sini sekolah ya? Di sekolah ya? Pak, kalau sekolah mau. Kalau dijodohin nggak mau. Sekolah. Sempat sekolah. Jadi sekolah terus dapat ijazah SMA di sana. Alhamdulillah. Jadi di sanalah sampean. Dan selama berapa tahun itu di imam daerah itu tugas di situ? 1,5 tahun. 1,5 tahun kerasan ya, gara-gara sekolah dan nggak mau dijodohkan. Nah terus itu yang ditinggalkan apa nggak sedih itu? Sedih, frustasi karena memang dia senang sama saya, senang. Kalau ngelihat anaknya sih ganteng, ngelihat bapaknya sih udah tua gitu. Anaknya ganteng, saya tahu, orang dulu GP saya anaknya ya kan. Nah terus setelah tugas di Prabu Mule selama 1,5 tahun ya Mas ya. Nah itu kemudian selanjutnya gimana itu? Ya izin pulang udah karena malah dia bersyukur melewati dari peraturan pusat 1 tahun, tapi saya bisa 1,5 tahun di beberapa bulan. Akhirnya diizinkan, ya udah kamu boleh pulang, nanti daerah ikut saya kayak teman. Oh bareng daerahan pulangnya. Sampai di Wista ketemu Mas Usman, Pak Haji Usman, dibawa ke ini daerah asal. Udah ayo ke Priok, ketemu balik. Ditegaskan lagi Pelumpang Semper. Oh, di Pelumpang. Pak Nirsat. Tempatnya Pak Nirsat ya. Ini kan kayak desa ya, Pak Nirsat. Kayak desa Anaknya senang saya juga. Sampai ini cobaannya disenengin orang ya, Masya Allah. Bukannya bersyukur gitu. Iya, malah ditolak lagi. Istri 3 kalau semua. Nah, setelah tugas itu selama berapa tahun, Mas? 10 bulan. 10 bulan. Itu di Pelumpang. Pindah ke Kampung Sawah. Sukapura ya tadinya, berarti Pak Nirsat itu Sukapura loh, Mas. Pelumpang. Iya, maksudnya belum Sukapura apa masih. Iya, ada Pak Nirsat itu. Nah, terus kemudian setelah tugas di situ 10 bulan Kampung Sawah. Oh, pindah ke tugas Kampung Sawah. Tempatnya Pak Mas Haryadi. Mas Haryadi. Kayak desanya waktu itu sama Mas. Kayak desanya Pak Rajab. Oh iya, masih Pak Rajab almarhum. Nah, terus setelah di situ gimana? Saya pulang, ceritanya main ke Warakas. Ada yang seneng juga. Kalau yang di Pak Nirsat tadi nggak jadi. Karena saya nggak mau. Makanya siapa nggak mau untuk menikah saat itu. Itu belum siap juga. Saya masih sekolah, ntar aja lah. Oh itu di situ sekolah juga? Iya nerusin karena nggak sampai tamat. Sampai kelas 2 ketemu Pak Sardi Sarif. Oh itu Pak Sardi Sarif. Iya. Udah lanjut di sini. Udah sekolah, urusan bayaran sekolah nggak usah. Nanti. Kepala sekolah itu ya, iya. Pak Sardi itu. Kamu nggak usah bayaran, tapi setiap malam ngisi anak saya. Waduh. Ini anaknya cowok atau cewek? Cewek cowok. Oh cewek cowok. Akhirnya sampai berhasil semua mondok. Saya rayu ya kan. Kita harus semua harus menyempatkan menyisakan waktu kita setahun untuk belajar di pondok. Alhamdulillah kan paham ya.
Kemudian anaknya mondok semua, Pak Sardi Iya, itu. walaupun nggak pada jadi mubalik, tapi udah paham jamaah yang kuat. Terus setelah itu ada kenangan apa Mas di Pelumpang nih Mas? Yang bagus maupun yang nggak bagus, yang enak maupun yang gimana gitu? Ya kenangannya itulah, alhamdulillah. Yang paling terkesan di Pelumpang itu benar-benar walaupun di kota zamannya kekompakannya sangat bagus, rukun kompak. Jamaah yang rukun kompak. Ya. Itu tahun berapa Mas? Tahun berapa ya, lupa. Masya Allah. Nah, akhirnya pas sengaja mentok ke Warakas, ada jamaah Warakas yang senang sama saya. Masya Allah. Jadi ini yang seneng cewek duluan ya Mas? Iya. Nah pas kebenaran saya jadi udah kepengen nikah juga, udah lulus. Lulus apa? SMP atau SMA? SMA. Lulus SMA. Dinasihatin Mas Pak Haji Usman supaya segera anak perempuan yang sudah sampai senang, supaya nggak segera dilamar sama temen kamu Mas Saiful. Oh, saingannya Mas Saiful. Ternyata iya, saingannya Mas Saiful. Imam Syafi'i itu iya, Mas Saiful itu asli Gading ya dia. Iya. Gitu, iya. Kalau Pak Dor manggil Imam Syafi'i. Nah, terus kenapa kalau dilamar Mas Saiful? Kok nggak boleh? Karena dia cuma sama perempuan cuma main-main aja. Oh, menurut Pak Usman. Iya. Nah, terus akhirnya sampai menyelamatkan gitu. Gimana itu? Terus jadi nikah, dilamar nikah akhirnya. Kecantollah sama daerah sendiri. Oh, desanya sendiri. Ya, kembali ke Warakas. Sampai sekarang udah punya anak 6. Masya Allah, punya anak 6. Udah tugas di desanya sendiri. Iya, itu tugas di desa Warakas kelompok berapa waktu itu Mas? Kelompok 2. Kelompok 2. Oh, di Masjid Nurul Islam. Berarti barengannya Mas Badi ya? Mas Badi. Kemudian ada Mas Saiful, Mas Usman, Mas Rasito. Terus siapa yang kakaknya Mas Saiful, Mas Majid. Nah, tahu kemana dia? Itu sampai tugas di situ terus apa ada? Iya, sampai walaupun sudah keluarga, malah saya disuruh berhenti tugas. Nah disitulah saya kejanggalannya mulai. Di saat posisi bujang kita disuruh berjuang menjadi mubalik. Giliran kita sudah nikah, kelompok alasannya tidak mampu untuk melamar mubalik sudah berkeluarga. Masya Allah, kasihan benar. Ini apa? Di saat posisi bujang kita disuruh berjuang mencari penghisap, mengajar kemana-mana. Udah gak mikir penghasilan, gak mikir maisha, gak mikir sademo, dikasih berapapun terima. Ya kita kan namanya benar-benar niat perjuangan ingin cari sudah sama neraka, sudah ngembelangan dari kecil, dari ibaratnya bibit unggul. Ya sudah kita ininya hidup niatnya hanya itu. Sampai kita sudah mendarah daging walaupun hidup jadi keset, sampai sekarang itu nggak hilang itu paling. Masya Allah. Kemudian itu akhirnya gimana setelah sampai enggak? Ya akhirnya mau nggak mau kita lepas tugas tapi masih disuruh ngajar, lucunya. Oh, kalau nggak ada dimanfaatin. Itu dia benar dimanfaatin. Lah saya kan udah nggak tugasan Pak, kalau saya nggak ada kenapa dicariin? Ditugasin lagi ya. Udah susah kalau udah berkeluarga. Aduh, saya bilang ini gimana nih di dalam zaman. Jadi nggak mau menanggung ukronya, tapi masih dibutuhkan. Saya sudah punya anak 1 ya kan. Iya. Akhirnya saya kerja apa aja, sampai saya kerja di restoran. Sampai saya senang dengan pekerjaan itu, sampai akhirnya saya mengerti ya kan masalah memasak. Oh, hikmahnya di situ. Di situ hikmahnya. Akhirnya alhamdulillah punya satu skill kan. Memasak. Memasak. Gitu. Terus tolong mana itu Mas?
di Manggar kan banyak manggar. Iya betul. Oh itu banyak restoran. Sampai sempat kerja di diskotik ini kita belajar kursus lagi bartender. Saya ngalamin tuh. Masya Allah. Jadi bartender sampai? Iya, saya ngalamin. Oh balik jadi bartender. Tapi kan ngaji terus pas ketemu, wah ternyata nggak boleh. Iya. Akhirnya saya pindah lagi bagian terus? belakang ke dapur. Kok kamu benar-benar enak jadi bartender, dapat tip banyak? Banyak tip ya. Kalau bartender tipnya berapa itu mas? Sehari itu bisa? Wah bisa gajinya waktu itu 150 aja udah besar ya. 150.000? Iya kan waktu itu. Sehari? Sebulan. Tahun berapa kan besar itu tahun. 150.000 iya, per bulan. Standar restoran kalau hotel kan 300-400. Tapi uang tipnya kita sebulan bisa mencapai 2 juta. Masya Allah. Kita campur order tamu minuman ini harus dirasain dulu. Saya rasain. Masya Allah. Jadi tahu rasanya macam-macam minuman sampai. Iya. Minuman keras itu. Masya Allah. Ada koknyek, ada sepas lauk legal. Saya tahu namanya sampai lupa semua. Terus bentuk-bentuk gelasnya. Ada itu gelas champagne. Terus? Nah itulah pengalaman hidup saya. Kemudian setelah itu Ya terus sampai kita akhirnya pindah dimanfaatkan juga ditarik kelompok yang namanya kelompok 4. Nah di situ masih jadi siapa Kang Mas Usman sebagai khusus muda-mudi. Oh, balai khusus muda-mudi. Tapi ya nggak ada ukra ya? Nggak ada. Ya itulah. Kelompok ini emang sangat aneh dalam hidup saya. Hanya bisa maunya memanfaatkan saja, tidak menghargai. Terus setelah dia sampai jadi mubalek kelompok itu, kemudian gimana selanjutnya maisahnya? Ya maisahnya dari hasil mandiri kita, ada hikmahnya juga memang. Jadi sehingga apa yang dinasihatkan dari pusat kita harus bisa mandiri, terbukti 3 target keberhasilan. Terisukses. Terisukses. Yaitu sukses agamanya, paham jamaah, menuntut ilmu, paham agama, kemudian seperti yang baik dan mandiri. Iya. Bukan terisukses dong. Iya nih. Berilmu. Iya. Punya budi pekerti yang baik dan mandiri. Karimah dan mandiri. Jadi berilmu, akhlakul karimah dan mandiri. Jadi berilmu itu kalau bisa menjadi mubalek, akhlaknya yang baik, tidak mengharapkan bayaran dari orang lain. Jadi gitu intinya, tidak mengharapkan ukhra. Tapi alhamdulillah kita dengan itu efek baiknya kita menjadi manusia yang tahan banting. Teman kami di hadapan kami Mas Gufron lebih beruntung lagi. Saya bisa sekolah sampai sarjana, masya Allah. Gitu ya Mas ya. Jadi setelah sampean akhirnya tetap ngajar di situ dan itu udah keluarga dan punya anak 1. Iya. Nah, terus bertambah anak-anak makin kita makin harus makin berat bebannya. Iya, makin berat bebannya. Banyak yang harus. Akhirnya ngajar muda-mudi juga keteter. Ditegur lagi. Nah, saya kan tetap bukan tugasan. Tidak ada tugas yang bujang. Padahal udah ada. Padahal ada. Di balai gua. Masya Allah. Masih tetap dia yang ditegur Pak Usman. Saya sadar mau aja. Masih kuat itu ya. Apa saya minta umroh apa kalau ada anak saya lain? Enggak. Semua saya isi. Kalau dia semua pengurus. Terus akhirnya sampai tetap tugas di situ atau kok bisa kemudian ketemu dengan yang jadi TKI itu seperti apa ya? Jadi terakhir saya dapat kerjaan di Hotel Four Seasons.
Posisinya waktu itu dia di samping sungai. Waktu itu belum ada pintu airnya, kebanjiran ceritanya, kerendam. Waktu itu namanya Hotel Regent. Nah, pada dirumahkan semua, yang disuruh pilih alternatif yang dirumahkan itu karyawan-karyawan. Ada yang mau pensiun, apa yang mau ditransfer ke hotel cabangnya, bikin cabang di Riyadh. Gitu. Pada hotel cabangnya itu di Riyadh ceritanya. Kami pada milih pensiun dengan dikasih uang pesangon. Gitu. Sedangkan saya milih untuk lanjut bekerja di transfer ke Hotel Four Seasons Riyadh. Four Seasons Riyadh, kemudian dia tugas di kerja di Hotel Four Seasons yang ada di Riyadh. Tapi nggak sembarang itu datang owner untuk diinterview bahasa Inggris. Nah, yang minat itu nggak kepilih semua. Saya hanya 3 orang kepilih. Itu. Iya, di antara ada berapa orang, 20 orang yang bekerja di Saudi di Hotel Four Seasons Riyadh itu. Hanya kami 3 orang yang kepilih. Yang lainnya sudah nggak kepilih ya. Mansurin itu ya. Iya. Mansurin. Kalau kita berdoa yakin gitu. Dengan nasihat Bapak Imam. Nah, terus kemudian gimana selanjutnya? Ya, jadilah kita TKI Saudi, sempat 4 tahun di Hotel Four Seasons. Sampai kita dari itu masak semua, apa chef apa? Iya, beda-beda. Dari mulai, ditugaskan di kitchen, cuma posisinya paling bawah, namanya ya itu cook helper gitu, cook 3, cook 2, cook 1, sampai posisi terakhir chef de party. Wis keren. Jadi chef de party. Di masakan Mediterranean atau masakan Arab. Berarti jago ini. Nasi kebuli kita tes. Saya akan belikan beras basmati, kemudian bumbunya itu sanat. Ada bumbunya sanat, itu bersanat berarti. Nah, nanti kita akan tes dia masak di sini. Kalau perlu besok nih, besok kan ngecor nih. Nah, kita masakin nasi kebuli. Sudah mas, udah jadi, udah bungkusan. Masya Allah. Nah, terus kemudian berarti bisa masak aneka macam masakan dong mas? Iya, bertahap. Ya, kita ditugaskan bagian bikin salad dulu. Salad. Jago ini berarti bikin salad ya. Iya. Ada yang namanya babagonus, patus, hummus, mutabal. Itu salad Arab. Sama yang kenal itu bumbu itunya tahu semua, tahu racikannya. Nanti saya ajak ke tempat. Tempat ini bumbu Arab sama ya pokoknya masakan Arab yang ada jualan di untuk bikin salad. Iya, ya salad ya nanti nasi kebuli. Terkenal masakan Arab itu saladnya. Iya, itu makanya selama ini beliau Aziz itu saladnya itu belum ada nih. Aziz kan dia masak hot nih. Keren. Saya bagian saladnya nanti. Siap. Jadi lengkaplah sudah. Insyaallah. Ada istilahnya cool mezah, hot mezah. Oh gitu ya. Kul mezah itu salad itu. Hot mezah makanannya. Masakannya seperti nasinya. Nasi kebuli, nasi biryani. Hot mezah. Itu berapa macam mas nasi Arabnya sendiri itu? Ya hampir ada minimal 5. 5 apa aja itu mas? Nasi kebuli, mandi, bukhori, biryani ya. Biryani. Satu lagi oriental. Oriental itu apa? Dia warnanya coklat, kayak nasi goreng, tapi bukan dari bumbu nasi goreng Indonesia, tapi dari bumbu utamanya itu cinnamon. Pokoknya mas, minggu depan bukber di rumah saya, kita undang pengurus
keriklah pusat, mas sampean masak. Oke, Oriental rice. Warnanya coklat, kalau dari jauh itu nasi goreng, pas dideketin aromanya beda. Itu paling kan apa, ayam atau daging pakainya? Iya, daging aja ya. Terus aja bumbunya biasa. Cuma pengaruhnya ya tidak seperti pakai bumbu Indonesia, tapi pakai kardamom. Di situ ada aroma masakan Arabnya ya. Iya. Tapi udah tahu semua sama bumbunya ya. Seperti yang saya bawa itu di situ. Oh, udah ada. Oke. Kita menemukan nih chef yang diem ini. Kebanyakan ini sih diem. Waktu kajian nggak ketahuan. Harusnya kita buka restoran Arab nih, kecil-kecilan aja. Berjalan waktu karena di sana kita tidak hanya mencari uang saja atau mencari maisha untuk keluarga. Kita kan dari dulu. Tapi di sana sambungnya di mana, Mas? Ya sambungnya sama. Dilihat itu ngumpet-ngumpet. Oh, ngumpet-ngumpet. Jadi kalau ngaji datang satu-satu pakai kode. Tok Mbah Mam. Oh iya. Kalau nggak kenal nggak boleh masuk. Karena kalau walaupun udah ngomong Mbah Mam, dilihat dulu. Dia aja nggak kenal, tutup. Iya, nggak boleh masuk. Pernah itu kejadian. Disitulah doktrin Witona, bukan hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri, terutama di Arab itu ngajinya pun ngumpet-ngumpet. Masya Allah. Itu katanya sih menjaga kemurnian. Iya. Karena di sono udah nggak murni. Sudah tidak ada lagi yang murni. Selain jamaah, ya kan? Karena kalau ketahuan bisa dipenggal. Karena di penjara dipenggal. Gak mau ngedar, ada dipenggal. Terus gimana? Nah, itu ya saya karena pada awalnya nggak supaya betah, kan namanya nggak biasa merantau kan, biasa dekat sama istri. Saya nggak betah, saya mau sama teman, saya nggak betah. Sabar, kalau mau betah mau nggak sambil sekolah agama. Wah, saya mau udah belajar agama, nggak apa-apa, yang penting betah. Udah punya igoma, udah jadi KTP, udah. Ayo nanti habis selesai kerja kita ke namanya Jaliyat. Oh, Jaliyat. Tempat belajar agama. Itu Jaliyat itu khusus orang Arab atau umum? Umum. Untuk itu Jaliyat itu tempat belajar agama untuk para pendatang dari berbagai negara. Oh, di situ gitu. ada kelas Bangladesh, pusatnya dari Bangladesh. Kelas dari Indonesia, pusatnya dari Indonesia. Kelas orang Arab, pusatnya dari Arab. Nah, terus sampai ikut. Loh, kok berani sampai ikut kan? Jobo gue. Kan tadinya karena supaya betah. Oh, sampai karena hobinya memang nyari ilmu ya, hobinya ya. Ada pelajaran tauhid itu. Kayak dulu waktu di SMP Yasin, yang dibilang ini katanya pelajaran yang membahayakan. Oh, di sana kita belajar tauhid. Belajar tauhid. Terus ada pelajaran tauhid, ada belajar akidah. Yang kita tidak diajarkan di dalam Islam jamaah. Nah, terus di situ udah mulai ada ketahuan kejanggalannya. Janggalan ya, masa kita mulai belajar hari khusus hari Minggu, kita belajar Bulughul Maram. Yang dimana di dalam Jokam Islam Jamaah itu kitab itu dibilang kitab yang membahayakan, kitab sesat. Padahal itu justru kitab fikih yang sangat yang nomor satu. Bulughul Maram ya, betul. Karena di dalam bab terkait itu ada kitab Jami namanya, yang khusus untuk masalah budi pekerti akhlak, supaya ilmu dan akhlak bisa berimbang, bersatu. Karena banyak orang menurut ilmu tapi tidak diimbangi dengan akhlak sehingga sombong karena merasa ilmunya tinggi. Kemudian itu kelebihan Bulughul Maram. Ya, di situ ya. Itu sampai khatam sampai Bulughul Maram. Alhamdulillah. Karena kan tinggal dibaca aja. Nggak dimaknain satu persatu gitu enggak? Udah lama. Makanya kan tuh
Berapa tahun itu? Kita kan sudah hari-hari udah dipelajarin bahasa Arab, jadi tinggal menyimak. Jadi sampean belajar bahasa Arab juga, karena sampean juga tinggal di Arab. Kita belajar yang dulunya di doktrin nggak boleh belajar bahasa Arab, kita belajar, alhamdulillah. Guru Ustadz dari Indonesia nya tinggal baca, nggak diartikan, kita bisa udah nyambung. Jadi kalau keutamaannya kalau kita belajar bahasa Arab, kita membaca kitab, menyimak. Iya, kita mendengarkan dan menyimak. Ibarat kita nih orang yang menyimak kitab ulama yang berbahasa Arab, yang belajar bahasa Arab dengan yang tidak, ibaratnya orang belajar bahasa Arab itu mancing ikan pakai jala, sekali lempar dapat banyak 100. Kalau yang belajar kitab ulama tanpa belajar bahasa Arab, ibarat mancing satu-satu. Seperti itu. Satu lama lagi. Lama. Kapan paham? Oh, gambarannya gitu ya, saudara. Jadi inilah kenapa bahasa Arab itu di jamaah itu nggak diperkenalkan, karena kalau diperkenalkan nanti akan tahu banyak kita. Kenapa? Menurut kaidah tadi yang disampaikan Mas Mul adalah kalau kita belajar bahasa Arab dan tidak, itu bagaikan orang yang mencari ikan. Orang yang mencari ikan dengan yang memakai jala, itu ibaratnya orang yang bisa belajar, yang sudah belajar bahasa Arab. Sekali tempat jala, dapatnya ikan banyak. Kalau yang nggak pakai belajar bahasa Arab, yang dimaknai satu-satu, itu bagaikan orang mancing. Lempang ting, nungguin mangkul harus belajar bahasa Arab nanti jadi ro'yu. Oh, begitu. Di doktrin seperti itu kan kita orang awam. Langsung masuk subhat semua, mendarah daging. Akhirnya nggak mau belajar bahasa Arab, akhirnya ya sudah. Seperti saya itu sekolahnya di Alia ada pelajaran bahasa Arab. Cuman saya nggak gimana ya? Karena doktrin paham jamaah ya kan. Nggak mau belajar bahasa Arab tapi ikutin aja kan. Gimana terus ya? Iya. Terus habis itu dari situ gimana? Alhamdulillah ya kita Bulughul Maram, terus apa aja yang udah dulu dipelajari? Riyadhus Shalihin. Itu ya. Yang pertama melihatnya juga kita Arba'un Nawawi aneh-aneh semua. Ya, Arba'in pertama itu. Nah, sebenarnya di dalam mentaati agama Islam ini yang wajib kita pelajari kitab Arba'in. Itu adalah pokok-pokok agama Islam. Kalau kita nggak pelajari itu, kita akan punya akidah yang lemah. Iya. Nah, sementara di dalam Islam jamaah, Arba'in itu justru dilarang. Iya, kitab karangan. Kitab karangan. Jadi Arba'in An-Nawawi. Iya, karena itu adalah karya Imam Nawawi. Oke, kemudian setelah ikut belajar di situ selama berapa tahun, Mas? Ngikutin ini kerja saya 4 tahunan. 4 tahun sampai saya dapat ijazah. Kemudian setelah belajar beberapa kitab, Bulughul Maram, kemudian ada Arba'un Nawawi, kemudian ada kitab lagi apa tadi? Kitab Tauhid, kan? Itu baru sampai sebenarnya terbuka ya. Iya, sudah mulai dapat wawasan agama. Dan kaget Ustadz dari Indonesia itu yang namanya Ustadz siapa itu? Pak Ustadz dari PKS. Jadi PKS ini sebenarnya organisasi di Indonesia yang berjasa bisa membuka universitas terbuka di Saudi yang berkat PKS yang menjembatani. Oh gitu. Jadi yang para PKI tidak hanya bekerja tapi bisa sekolah lagi. Orang bisa mendapat ijazah sarjana. Gitu. Ada sekolah ngambil bagian hukum pulang dapat ijazah sarjana hukum. Oh itu ternyata itu adalah universitas yang dibangun melalui PKS. Oke. Kemudian selanjutnya setelah itu dapat sampai di mana itu ilmu sekolah itu? Ya karena itu sebenarnya lama sampai sekitar
sudah 4 tahun, tapi saya hanya 4 tahun saya pulang. Nggak dapat ijazah dong? Dapat ijazah. Tingkat dasar lah, jadi ada 4 jadi setiap 6 bulan sekali tes dapat sertifikat. Dan sertifikat itu berguna. Waktu saya pindah ke Bogor, saya nyoba ngelamar jadi guru agama, diterima. Cepat, iyalah orang lulusan luar negeri. Lulusan ini ya, Riyadh. luar negeri di mana, Mekah, di Saudi, Pak. Saya di sini ngajar jadi guru agama, tapi masih honor, nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Iya. Itu sama 4 tahun ya di sana. Kemudian selanjutnya setelah itu ya udah dapat ilmu masak, sudah mulai istilahnya kita sudah mengerti, sudah menyadari kejanggalan-kejanggalan dalam Islam jamaah. Cumanya kita namanya menyangkut mental, kita sebenarnya pengen berontak, pengen keluar, karena keluarga besar kami semuanya, dari saya dan dari istri saya, semua keluarga besar Islam jamaah. Oh, tapi nggak ada kekhawatiran, ada ya mentalnya belum kuat lah ya untuk ngadepin itu. Keluar kemana nanti, apalagi kita didoktrin kalau keluar dari Islam jamaah mati siapa yang ngubur. Udah benar-benar tertancap, kita takut. Iya, jadi takut nanti mati nggak ada yang nguburin. Iya, nggak ada. Makanya ditendang-tendang ya. Nah terus. Akhirnya ya udah saya tetap di dalam jamaah, tapi yang menyimpang, perintah-perintah menyimpang saya nggak jalanin. Misalnya impak persenan, pulang dari Saudi saya udah nggak impak persenan, tapi disinggung-singgung terus akhirnya. Gimana terus? Buat apa paham agama, sudah sempat di Saudi katanya sekolah, tapi malah nggak paham dengan infak. Masya Allah, gak toat itu namanya. Infak itu kan saya ini nggak ada dalil infak. Jadi udah tahu, sampai kok nggak pernah nasihatin saya ya. Apalagi waktu itu pas tahun 2008, saya baru ada setahun di situ dapat berita wakil 4 Pak Mauludin katanya murtad. Masya Allah, padahal itu wakil 4 dan Pak Bumi terbaik kalau menurut saya ya. Ya orang yang mutawari, kemudian zuhud, hafal Quran, nggak punya masalah dengan aneh gitu ya. Nah kemudian mendengar itu gimana reaksi sampai? Ya saya nggak percaya, sebab itu guru saya langsung wali kelas ya. Saya nggak percaya Pak Mauludin keluarnya kenapa? Ya karena seperti ente itu, seperti kamu belajar begini. Nanti kamu bisa kayak Pak Mauludin, saya digituin sama pengurus di Riyadh. Imam desa. Imam desa Riyadh. Kalau kamu belajar di pemerintahan Saudi nanti bisa kayak Pak Mauludin. Kalau dulu kayak Bambang. Masya Allah. Ternyata benar apa yang dibilang Syekh Khalil. Kalau kita belajar ilmu agama di Saudi, terutama di Mekah, di Riyadh juga, di Universitas Saud, dan maktab-maktab untuk para pendatang, itu kan sadar dari penyimpangan ajaran agama Islam. Jelas tahu masalahnya kan gitu. Semuanya kita semua keluar itu kan punya mental masing-masing, ada yang berani, ada yang takut-takut, ada yang bunglon dulu, kayak saya bunglonnya lama sebenarnya. Misalnya kalau kesempatan ngajar, keterangan yang tambah-tambah mulai ya. Yang kita kan sudah bisa baca sarah di yang kecil itu ya. Akhirnya saya baca sarahnya. Itu pun dikomplain. Nah, padahal sarah ya. Iya. Lah ini saya baca ini di sarahnya Mas Rasito. Kamu kok punya keterangan ini? Ini sarah. Apa itu kita nggak kalau kita mampu kita jangan baca ini lah. Ini gimana sih? Emang tahu nggak saudara? Disitulah kita dibodoh-bodohin sebenarnya. Jadi misalnya kan Sahih Bukhari, ya kan? Nah di pinggirnya itu kan ada tulisan ya kecil-kecil itu ya. Itu kan sarahnya, penjelasan dari kitabnya. Penjelasan al-jamaah, ya kan? Imam Tirmidzi menjelaskan hanya global. Di sini ada penjelasannya itu, malah kalau hadis Tirmidzi
Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah itu panjang itu, bagus, panjang itu, enak itu. Makanya itulah perlunya kita belajar bahasa Arab, kita bisa baca kitab gundul, kita tidak sembarangan menerjemahkan Quran dan Sunnah. Padahal ya kitab itu yang menulis ya Tirmidzi, kemudian dia memberikan sarahnya, penjelasannya, nggak diterima sama orang jamaah. Dan Nabi itu bahasanya masih tinggi. Iya. Diterjemahkan oleh para ulama supaya orang-orang awam nggak salah menerjemahkan. Orang Arab kalau nggak dikasih sarah tuh nggak ngerti. Iya betul. Karena apalagi kita yang bukan orang Arab tambah nemen. Nah itu dia. Masya Allah. Makanya kasihan ini ya kan para gendus yang masih di dalam ini dicekokin terus. Ini ilmu mangkul, ini yang sah. Ini hanya ini satu-satunya yang benar. Jangan belajar bahasa Arab nanti kamu jadi rokyu. Nggak mampu lagi. Gitu ya. Jadi pintar ngomong dan sebagainya. Padahal memang dengan bahasa Arab lah sampean tahu persis. Iya. Nah, karena penjelasan dari ulama itulah. Kita para ulama semua berbahasa Arab. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, gimana kita bisa mengerti? Gitu. Oke. Selanjutnya gimana setelah itu Mas? Setelah di Riyadh 4 tahun? Ya artinya kan kita pulang pergi kalau pulang dimanfaatkan seluruh. Ngajar. Ada yang sembilan. Jadi mau balik bisa diabaikan. Balik senior dulu nih. Hampir. Nasihat, ya kan? Nasihat sambil kita bawa kitabnya. Bukan nasihat masalah 5 bab, tapi kita membahas hal-hal yang perlu kita luruskan di sini. Kalau kata Pak Khalil takdil, kalau berarti istilah takdil. Sama udah bahas itu. Iya. Misalnya al-jamaah apa? Ma'ana alihi wa ashabi. Itu sama bahas. Iya, kan kitab yang dicetakkan dari Kediri sama yang bawa dari aslinya kan beda. Ada yang hilang. Jadi itu sampai protein Joko itu ada itu. Ya ini cetakan asli. Lah ini yang di Kediri enggak ada. Nah, saya bilang ini yang mungkin dikurangi, saya bilang. Benar stop Pak. Itu dulu sampean udah tahu ya. Masya Allah. Itulah saya mentalnya kan namanya. Beda enggak maksudnya sebelum para masayih ini menjelaskan kan kita taunya baru-baru aja. Saya udah tahu. Jadi akhirnya kan saya nggak boleh ngajar lagi. Udah jadi luar biasa. Setelah itu. Pada heran kan, kok Mas Nur jadi nggak ngajar lagi. Tahu lah orang saya sebenarnya saya mau ngasih jelaskan apa adanya yang ada penjelasan di pinggir. Ya Allah. Emang kamu tahu? Ya saya udah bisa tak baca kalau saya belajar bahasa Arab. Insya Allah. Ya, tapi itu jadi nggak mampu loh. Kok jadi nggak mampu? Nah, ini doktrin bahaya nih. Ini doktrin menyesatkan umat ya, benar-benar. Dikit mampu. Padahal memang harus mampu, tapi mampu yang bagaimana? Iya. Oke. Setelah itu perjalanan selanjutnya gimana Mas? Jenengan? Ya sudah, jadi luar biasa. Ngaji tetap datang ngaji, nggak pernah disuruh tampil. Tapi pengajar mubalek sering datang juga ya? Ya karena ya gitulah. Masih mubalek karena gitu. Kita senang dengan ilmu dari dulu ya. Iya. Tetap sampai Mas Usman senang sama kami kan, kamu nggak pernah tugas mubalek masih ngaji mubalek. Iya Mas Usman, kita dari kecil udah senang dengan ilmu. Gitu. Kemudian? Ya tapinya saya nggak setuju Mas sama itu infak itu, kamu tetap infak itu kan sebagai kita. Ya, tapi itunya rujukannya dari mana? Itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi saya baca di tafsir Ibnu Katsir nggak begitu maknanya Mas, itu zakat. Kamu jangan baca itu kitab setan. Astagfirullah, kaget saya. Ibnu Katsir disebut kitab setan. Masya Allah. Itu oleh mubalek daerah yang udah termasuk mubalek ulama senior. Tafsir yang terkenal dibilang kitab setan. Masya Allah. Itu di Ibnu Katsir. Sampai dibilang gitu. Kitab setan. Kitabnya
tafsir yang terus yang paling utama dikaji di Masjidil Haram mas. Ya kamu sih ngaji-ngaji Masjidil Haram nanti seperti Bambang Masa Allah yang bilang Syekh Khalil. Awas yang ngaji Masjidil Haram. Nanti kowe seperti Bambang. Nah, seperti Mauludin. Insyaallah. Akhirnya lama-lama saya dipanggil kan ke daerah. Saya nggak mau datang. Yang butuh yang perlu datang ke rumah saya. Waktu itu saya udah hubungan sama Mas Imam Nasa. Gimana Mas Imam? Siapin rekaman. Terus Imam Nasa gading ya. Kita masih ke grup. Terus Majmuah apa itu? Terus akhirnya iya kita udah siapin rekaman. Nggak ada. Pak siapa? Pak Akil, Pak Karmo masih sehat. Mana nggak datang. Terus akhirnya sampai yang disuruh datang tuh malah pengurus suruh datang. Yang perlu datang lah, dia kan perlu sama saya bilang. Bandel enggak seperti bandel gak kayak saya. Kan karena manut-manut. Saya orang yang taat, ya kan. Sadermo karena Allah. Saya emang dari dulu jamaah yang suka menentang kalau kamu emang paling ngeyel mau balik paling ngeyel sampai begitu ya. Main bola aja saya kan suruh bawa sepatu nggak bawa sepatu. Kamu paling ngeyel kata maksudnya. Terus gimana selanjutnya setelah dipanggil nggak datang, kemudian sampean orangnya dari sana juga nggak datang, Pak? Gimana? Ya akhirnya setelah saya datang ngaji kelompok nggak boleh datang diusir. Nggak boleh ikut ngaji kelompok. Ya, di situ kan ada. Itu tahun berapa sih Mas sampean? 2017 ya, sebelum orang-orang ini di NA. Saya kurang dari sana nggak balik lagi 2017. Itu udah mendekati NA itu orang-orang 2018 kan? Sazi, Sakolin. Ya. Nah itu 2018. Sampai 2017 udah di NA duluan ya, udah nggak boleh ngaji. Artinya kan saya dekat sama Noval sama Rizky, dia lebih paham lagi. Akhirnya iya Pak, ini kok 3 ulama masih di dalam ya? Malah dia semangat nasihatin syekh-syekh itu. Jangan Bang itu, aduh, itu ulama kamu cukup ini aja nyimak, bapak aja nggak berani. Jadi ceritanya lucu nih saudara. Anaknya beliau namanya Noval. Jadi itu dulu waktu saya ngajar itu dia GP daerah, ya kan? Nah, angkatan 7, GP daerah angkatan 7. Nah, tahu-tahu malam-malam WA-in ke saya tentang manhaj salaf. Terus begitu saya WA ke saya sih, kulo dinasehati cabai rawit. Lah saya Aziz juga tahu-tahu WA ke saya, kulo nggih. Anaknya gila juga nih. Berani-beraninya nasihati pembina bapaknya, pembina GP daerah. Waduh, astagfirullah. Bukan hanya pembina GP, langsung mas saya dinasehati. Kamu sibuk apa sih ketak-ketik? Ini Pak, ini yang udah tahu lulusan Mekah masih aja di dalam jamaah nggak mau keluar. Ya mereka punya siasat sendiri. Bukan kayak kita mah main keluar aja masa bodoh. Mereka punya dakwah sendiri, mungkin didakwain dulu apa. Kan ini kan organisasi sudah besar. Nggak sembarangan mau dibubarin. Bubarin nggak mungkin, tapi akidahnya yang takfiri itu dinasihatin dari dalam. Masuk bab-bab tentang bita-bita impak persenan, surat tobat. Saya bilang gitu Pak. Ya enggak Pak, tetap harus keluar. Kan kata Mas Imam, kalau kita memperbaiki rumah dari dalam ya kita kerobohan rumahnya. Wah, kena doktrin Mas Imam. Mas Imam ngomong gitu tapi Bapak gak terpengaruh. Iya. Sebab ini keluarga Imam, mereka beda. Saya udah tahu strategi. Pokoknya tenang aja saya mah. Begitu ya Mas, hebat sampean. Kalau pada panik sama tenang aja, yang penting terus ngaji berarti dia menerima keterangan dari para ustaz-ustaz. Iya. Nah kemudian setelah sampai dikeluarkan nggak boleh ngaji lagi, gimana Mas itu? Ya udah nggak ngaji. Udah nggak ngaji aja, udah hilang aja pokoknya udah nggak. Karena
saya minta pendapat terus kan Pak dari gimana Mas Imam? Ya udah kalau udah nggak ngaji malah enak, udah kamu mempersungguh yang tadinya ngajinya habis dari kelompok terus ngaji ke sunnah, banyak waktu malah gitu. Oke, nah ini kemarin pernah cerita yang sama Pak Alen itu gimana tuh Mas? Nah, ada nih, gimana? Perjalanan setelah saya hijrah, saya mulai punya rasa tanggung jawab untuk mendakwai saudara-saudara saya, baik ipar maupun saudara-saudara yang kandung, saudara saya kandung. Saya mulai saya datangi satu persatu. Saya singgung langsung ya kan, sampaikan secara terang-terangan. Sebenarnya kita ini ajaran kita ini salah. Kenapa kita mengkafirkan kaum muslimin? Saya jelasin dulu gitu. Terus singkatnya nggak menerima, malah mengusir, kayak mengusir gitu. Udah kamu nggak usah main sini lagi. Oh, sama saudara-saudara. Ini akibat kamu nih kerja di Saudi jadinya begini. Pengalaman ajaran Wahabi gitu. Oh, iya. Wahabi saya juga nggak tahu Wahabi apa. Saya cuma menjelaskan apa yang ada di Quran hadis itu, keterangan itu disimpangkan dari arti sebenarnya. Quran hadisnya benar, tapi artinya tidak seperti tidak sesuai. Iya. Nah, terus selanjutnya. Tapi apa yang harus mengikuti dari mulutnya Abdul Hasan, tidak mengikuti penjelasan dari ulama yang menerbitkan, membuat kitab itu. Misalnya kitab Tirmizi, dia kan menjelaskan sarahnya. Ya. Terus? Ya sudah gitu, udah tenang, saya ngaji sendiri lama-lama. Yang penting sudah saya main juga diblokir ya kan sama keluarga. Silaturahim cuma dikasih minum pergi, nggak ditemenin. Kasihan banget ya. Sholat, sejadahnya tentunya ada di, saya main kecil untuk kakak saya tentunya dikasih sejadah, habis saya itu saya balik lagi ke belakang, sejadahnya udah ada di tempat cucian. Terus berarti saya udah dianggap bukan kafir lagi, najis. Wah benar, saya bilang benar, udah nggak ragu lagi saya bilang. Kalau dulu kata orang ya. Nah terus setelah itu sampai setelah nasihati keluarga nggak ada yang mau satupun itu ya. Nah ya, terus suatu saat adik saya Ridwan istrinya melahirkan. Ini udah punya rencana. Di situ dia tinggal di kelompok Cilengsi yang namanya kelompok Baigol. Imam kelompoknya namanya Pak Alen. Pak Alen nih, Pak Alen dari gas nih. Dari gas. Iya. Jadi saya diundang, ternyata mereka udah punya rencana. Oh, itu undangan walimah tuh bulan. Tapi acaranya kok di masjid. Oh, acara di masjid. Kayak ngaji nih, iya kita sambil ngaji. Kata adiknya. Iya. Pokoknya di situ memang sudah rencana saya mau dinasihati supaya kembali ke jamaah oleh Pak Alen. Oh, dinasihati Pak Alen supaya jamaah. Saya tetap jamaah mas, tapi jamaah yang bagaimana dulu? Jamaah muslimin, saya jelasin gitu. Terus? Bukan jamaah Firqo ya. Jamaah jokam begini. Yang dimaksud al-jamaah jamaah muslimin. Ada penjelasan juga. Saya waktu berangkat haji hanya gara-gara saya nggak setor dan ke pengurus, saya dibilang hajinya nggak sah. Aneh. Sumpah malah, yang benar. Iya, sampai jangan malah saya suruh kembali ke jamaah. Saya tetap jamaah tapi jamaah muslimin kita ini. Semua jalan di negara Indonesia ini kita sudah terbentuk sebenarnya jamaah muslimin. Pemerintahnya sudah Islam. Ada nilai-nilai syariat Islam. Azan
bebas gitu, tidak seperti di Singapura yang saya alami. Azannya nggak boleh keluar, terus haji diurusi pemerintah, itu kan udah termasuk jamaah itu namanya, jamaah muslimin. Kan berarti malah kita dibilang keluar dari jamaah. Nah kita di sini diperkenalkan jamaah tapi disimpangkan dari arti jamaah itu karena kita nggak ngerti apa itu al jamaah. Kita nggak melihat penjelasan para ulama apa itu al jamaah. Nah, iya. Jadi al jamaah itu walaupun kita sendiri tapi kita dalam kebenaran, itu al jamaah udah cukup. Itu sebelum saya menerangkan kami berdoa berdoa. Nah, terus apa katanya dia? Ya dia malah manggut. Pak Ale malah hidup itu. Loh, gak jadi nasihat sama ya? Ya malah saya nasihatin. Terus? Akhirnya dia bisik-bisik, gimana? Wah, wes saya nasihatin. Wes dinasihati ya Pak Ale. Tapi Pak Ale kayaknya sudah itu juga Pak. Dia sudah ngerti karena ada nasihat tentang tauhid. Iya. Nasihat tauhid sebenarnya Pak Ale udah ini. Ya. Emang udah disampaikan kan Pak Tauhid. Iya. Iya. Belum gede kan tuh pernah itu. Nah, terus tauhid, terus kitab tibian. Terus kemudian gimana itu setelah itu? Udah gak ketemu lagi sama Pak Ale? Pulang, kita kan udah selesai acara pulang. Iya. Pulang. Tapi kagetnya pas acara di mana gitu loh. Paling udah hijrah. Dengan sehat ya. Musim kemarin. Gak dulu ngajak saya suruh kembali ke jamaah, sampai kok malah hijrah. Iya benar Mas Bu. Setelah saya mendengar penjelasan 3 syekh itu. Sebelum 3 syekh keluar, saya sudah secara diam-diam ketemu mereka, cuma karena saya kerja. Gitu. Sama saya Khalil di Riyadh. Iya. Cuma nggak ketemu 2 itu, saya Haji sama setelah masuk dulu karena mungkin di dalam terus. Iya. Tapi kalau masih Khalil, baik di Mekah, di Jeddah, di Riyadh apalagi tempat kediaman saya, ketemu terus. Tapi sampai sebenarnya saya Khalil itu dari situ dia sudah bunglon. Waktu itu ya. Iya gaya-gaya ini kayaknya saya Khalil kayak ini. Nasihatnya dia lurus umum gitu. Gitu. Jadi saya kenapa nggak mau keluar kamu keluar karena keluarga imam yang berasal. Ya masih ya itu ternyata dia udah bunglon. Saya sebenarnya namanya dia lebih belajar ilmu lebih dalam spesial, iya, khusus fokus nggak kayak saya kerja. Iya. Dan dia sudah menguasai nausoro berbagai macam dan keilmuan. di dalam jamaah di pusat dia Pakubumi yang jadi rujukan. Iya, selain jadi bisa ngarang rujukan. kita bisa ngarang. Iya. Dia jadi rujukan. Jadi aslinya ya memang setelah dari belajar beliau ngerti semuanya, cuman ya beliau bersiasat untuk merubah. Sampai karena perintah dari imam yang kedua mertuanya. Udah sebenarnya Pak Dwi itu udah mulai juga ini sadar akan kejanggalan ini, coba cari isnad dah sambil cari ilmu ya kan. Iya. Pak Doyer tapi udah terlalu sakitnya Pak. Iya, Pak Doyer itu sampai kakinya ngosot gini darahnya keluar. Gulanya udah Masya Allah. Iya. Akhirnya Pak Doyer lah disuruh cari ilmu karena sadar. Coba sanad dari sana. Isnad ada pas dicari ada kok ini pas pulang. Ini isnad loh, katanya nggak ada. Ya karena supir belajar dengerin saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya, supir. Kontrak. Disuruh nyari sana, jam lengang-lengang. Udah nggak ada. Udah ada. Udah rahasia itu, udah apa istilahnya, udah pemurnian sudah nggak ada nih. Katanya sopir itu laporan ke Pak Doyer. Iya. Akhirnya Pak Doyer yang marah juga ya. Iya, sebenarnya alhamdulillah mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Beliau kedua ini Pak Doyer yang berjasa untuk mengirim jamaahnya atau Pak Bumi ulama untuk belajar ke arah kayak tabayun sama. Karena Cadoyer juga waktu buat si
masih muda bolak-balik juga sama, nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Ke Mekah tengah sholat, ke Mekah. Mau belajar dari mana? Iya kan, kalau ke Mekah harusnya boleh cuma ikut sholat aja, nggak boleh. Nggak mau masuk di majelis gitu ya. Nggak mau tanya-tanya kan, kalau kita tanya gitu di sini gimana tempat belajar, oh pasti ditunjukkan masih mulai umroh baru tuh ketahuan ada apa di situ ya. Iya. Oke, ini luar biasa ini pengalaman di Mekahnya nih, ternyata belajar ilmu di sana. Nah, beliau udah tahu, tapi bunglon di Indonesia lama itu. Setelah Pak Mauludin keluar, nah dia tambah yakin lagi, tambah yakin lagi. Kemudian dia bersama teman-teman yang udah lama tuh, ya udah akhirnya di NA. Sebelum masanya di NA, dia udah di NA duluan, saudara. Saya nggak mau datang, malah datang ke rumah saya. Iya, gitu. Jadi memang dulu waktu saya jadi ketua mubalek itu juga ini cuman saya nggak pernah nanya gitu kan, memang beda desa, cuman saya tahu nama Mas Mul gitu aja. Jadi nggak terlalu viral, jadi nggak terlalu memperhatikan saya. Jadi yang jelas ya kayaknya sih dengar mubalek yang udah udah beda paham gitu ya. Kan zaman dulu perasaan udah. Kalau di Warakas udah orang-orang ketemu saya udah nggak mau salam, saya beri salam, assalamualaikum, iya, nonton. Saya kok nggak tahu ya Mas Jamada. Iya. Oke, nah setelah akhirnya alhamdulillah begitu Mas Sayi banyak membawa pembaharuan itu di NA, akhirnya beliau membuka diri. Kan? Sekarang sudah banyak nih, alhamdulillah. Kita juga kecanggihan teknologi sudah terbuka secara umum ya. Internet. Seperti dulu kan internet yang megang, yang punya masih orang tertentu. Sekarang anak-anak muda yang hijrah tuh dari kalangan muda yang setiap hari megang handphone, main game, tapi tiba-tiba ada video didengar otomatis. Jadi sebenarnya larangan untuk melihat video-video di YouTube itu justru malah bikin penasaran ya. Orang penasaran, kenapa kok dilarang? Jadi anak-anak muda tambah banyak yang bilang bohongnya bagaimana? Kan orang jadi penasaran. Iya. Oke. Kalau saya melihat video untuk menambah meyakinkan aja, saya cocokkan aja. Namanya dari hadis, oh iya, sama. Iya. Oke. Kayaknya keseruan ini berhenti dulu sampai di sini karena udah waktunya. Udah kita mau pulang, kita belum sholat asar. Oke Mas Mul, mudah-mudahan nanti jadi mubalek tugasan Bogor. Di masjid daerah, masjid pusat Rihlatul Ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan semuanya Mas Mul sehat, waras, panjang umur yang barokah, nanti bisa menjadi marbot. Udah daftar marbot ya, udah daftar marbot masjid nih. Tapi ada syaratnya nih Mas, marbot masjid Rihlah ini harus hafal minimal 5 juz. Insya Allah. Minimal ya. Kalau bisa hafal Quran, tapi kalau bisa minimal 5 juz. Karena apa? Kita nanti ada sholat 5 waktu di situ. Nah, ngimami sholat, kalau jangan kulhu terus. Dengan alasan kulhu itu adalah bacaan paling baik, pahalanya pol, padahal padunya ra gelem ngapa. Nah, ternyata. Oke, Mas Mul, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan Allah paling manfaat dan berkah. Semuanya saudara-saudara, kita jumpa lagi di lain waktu. Oke, jazakumullah khairan. Salam tauhid. Salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di subscribe.